Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Hidayatun Nikmah, peserta magang 3 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini kita semua dapat melakukan pembelajaran secara virtual. Sekedar mengingatkan untuk kita semua di masa pandemi seperti ini untuk tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peluang, di mana nanti kita akan membahas tentang yang pertama itu kaidah pencacahan, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang percobaan, ruang sampel, frekuensi relatif, dan peluang suatu kejadian. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang kejadian majemuk. Memasuki yang pertama, kita akan membahas tentang kaidah pencacahan, di mana pengertian kaidah pencacahan biasanya kita sebut sebagai counting rules adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian. Ada beberapa teknik pencacahan, yaitu teknik membilang, notasi faktorial, permutasi, dan juga kombinasi. Lanjut saja, yang pertama yaitu teknik membilang. Teknik membilang kita sebut juga sebagai pengisian tempat atau filling slots atau aturan perkalian, karena dalam menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian digunakan operasi perkalian. Jadi dalam teknik membilang, apabila kita akan menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi, itu kita menggunakan operasi perkalian. Langsung saja ke contoh. Seorang siswa memiliki 2 sepatu berwarna hitam dan putih, serta 4 kaos kaki jenis A, jenis B, jenis C, dan jenis D. Jika siswa tersebut akan menggunakan pasangan sepatu dan kaos kaki yang dimilikinya, tentukan banyak pasangan sepatu dan kaos kaki yang dapat terjadi. Jadi untuk menyelesaikan persoalan ini kita menggunakan tabel silang, di mana dalam tabel ini diketahui jenis kaos kaki sendiri itu ada jenis A, jenis B, jenis C, dan juga jenis D. Dan warna sepatu di sini ada warna hitam yang kita simbolkan dengan H kecil, dan warna sepatu putih yang kita simbolkan dengan P kecil. Kemudian dari tabel ini kita lakukan tabel perkalian silang dengan warna sepatu hitam kita kalikan dengan jenis A sehingga diperoleh H kecil, A besar, dan kaos kaki jenis B kita kalikan dengan warna sepatu hitam, kemudian diperoleh H kecil, B besar, dan seterusnya kita kalikan sehingga diperoleh ada 8 jenis pasang sepatu dan kaos kaki. Ya, ini jadi hasilnya ada 8 pasang sepatu dan kaos kaki dengan menggunakan tabel perkalian silang. Kemudian yang kedua yaitu notasi faktorial. Misalkan n bilangan asli, maka bentuk ini dinamakan sebagai n faktorial yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu n faktorial sama dengan n kali n-1 kali n-2 kali dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kesimpulannya n faktorial merupakan perkalian dari n bilangan asli yang terurut. Contohnya, tentukan nilai 0 faktorial. Penyelesaiannya yaitu n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Ini disebut sebagai persamaan yang pertama. Kemudian n-1 faktorial sama dengan n-1 dikali n-2 dikali n-3 dikali dan seterusnya dikali 3 kali 2 kali 1. Ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Kemudian selanjutnya kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan 1 sehingga diperoleh n faktorial sama dengan n kali n-1 faktorial atau n sama dengan n faktorial per n-1 faktorial. Untuk n sama dengan 1 diperoleh 1 sama dengan 1 faktorial per 1 min 1 faktorial
atau 1 sama dengan 1 faktorial per 0 faktorial. Jadi 0 faktorial itu sama dengan 1 faktorial atau sama dengan 1. Kemudian kita lanjut ke permutasi. Permutasi adalah banyak cara untuk menyusun n unsur yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut. Jadi, dalam permutasi itu untuk menyusun n unsur yang berbeda itu ada banyak cara tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut. Jadi tanpa adanya pengulangan dari unsur-unsur tersebut. Yang pertama yaitu permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Perhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama, bilangan yang terdiri atas satu angka diperoleh bilangan 1, 2, 3, dan 4. Sehingga banyak susunan bilangan satu angka itu sama dengan 4. Atau sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1, sehingga diperoleh 4 faktorial per 3 faktorial atau sama dengan 4 faktorial per 4 min 1 faktorial. Yang kedua, bilangan yang terdiri atas dua angka yang berbeda diperoleh bilangan 12, 21, 13, 31, 14, 41, 23, 32, 24, 42, 34, dan 43. Dengan menggunakan aturan perkalian yaitu puluhan dapat ditempati 4 angka yang tersedia dan satuan dapat ditempati 3 angka sisa yang tersedia. Diperoleh banyak susunan bilangan 4 kali 3 sama dengan 12. Sehingga banyak susunan bilangan 2 angka yang tidak memuat angka yang sama dengan 12 atau sama dengan 4 kali 3 sehingga menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 sehingga diperoleh 4 faktorial per 2 faktorial atau sama dengan 4 faktorial per 4 min 2 faktorial. Kemudian yang ketiga, bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berbeda dengan menggunakan aturan perkalian yaitu ratusan dapat ditempati 4 angka yang tersedia, puluhan dapat ditempati 3 angka yang sisa yang berbeda, dan satuan dapat ditempati 2 angka sisa yang tersedia. Diperoleh banyak susunan yaitu 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 24. Sehingga banyak susunan bilangan 3 angka dan tidak memuat angka yang sama dengan 24 atau 4 kali 3 kali 2 atau sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial sama dengan 4 faktorial per 3 per 4 min 3 faktorial. Kemudian yang keempat, bilangan yang terdiri atas 4 angka yang berbeda dengan menggunakan aturan perkalian diperoleh banyak susunan yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 sehingga banyak susunan bilangan 4 angka dan tidak memuat angka yang sama itu sama dengan 24 atau sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau 4 faktorial per 0 faktorial. Kenapa 0 faktorial? Itu karena bilangan tidak memuat angka yang sama. Jadi 0 faktorial sehingga diperoleh 4 faktorial per 4 min 4 faktorial. Kemudian berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusunan K unsur tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut yang diambil dari N unsur yang berbeda dengan K kurang dari sama dengan N adalah banyak susunan N kali N min 1 kali N min 2 kali dan seterusnya kali N min K plus 1 atau sama dengan N kali N min 1 kali N min 2 kali dan seterusnya dikali N min K min 1 kali N min K dikali N min K min 1 dikali dan seterusnya dikali 3 kali 2 kali 1 per N min 1 dikali N min K min 1 dikali dan seterusnya dikali 3 kali 2 kali 1 sehingga diperoleh N faktorial per N min K faktorial. Jadi susunan K unsur tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut yang diambil dari N unsur yang berbeda dengan K kurang dari sama dengan N disebut permutasi K unsur dari N unsur yang tersedia. Sehingga
Banyak permutasi K unsur dari N unsur yang tersedia dinotasikan dengan NPK atau PNK atau permutasi NK, sehingga N permutasi K itu rumusnya N faktorial per N min K faktorial dengan K kurang dari N, sehingga rumus permutasi itu diperoleh N faktorial per N min K faktorial. Ini untuk unsur-unsur yang tidak sama atau berbeda. Kemudian yang kedua ada permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Banyak permutasi N unsur yang memuat K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, K3 unsur yang sama, dan seterusnya hingga Kn unsur yang sama dengan K1 plus K2 plus K3 plus dan seterusnya plus Kn sama dengan N. Dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu N permutasi K1, K2, K3, dan seterusnya Kn itu sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial, dan seterusnya Kn faktorial. Kemudian yang ketiga yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis merupakan permutasi melingkar. Permutasi siklis dari N unsur yang tersedia memperhitungkan tempat kedudukan unsur di lingkaran terhadap unsur lainnya, karena N unsur tersebut ditempatkan secara melingkar. Banyak permutasi siklis dari N unsur dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu N permutasi siklis itu rumusnya N-1 faktorial. Jadi dari rumus-rumus permutasi ini ada 3. Yang pertama yaitu permutasi dari unsur-unsur yang berbeda, itu diperoleh rumusnya N faktorial per N min K faktorial. Kemudian untuk rumus permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama, itu rumusnya N permutasi K1, K2, K3, dan seterusnya Kn sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial, dan seterusnya Kn faktorial. Kemudian untuk permutasi siklis, itu rumusnya N permutasi siklis sama dengan N-1 faktorial. Kita lanjut ke kombinasi. Kombinasi adalah banyak cara untuk menyusun N unsur yang berbeda tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut dan tanpa memperhatikan urutan. Jadi, dalam kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Yang pertama itu ada kombinasi dari unsur-unsur yang berbeda. Penyusunan K unsur tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut dan tanpa memperhatikan urutan yang diambil dari N unsur yang berbeda dengan K kurang dari sama dengan N adalah banyak susunannya, yaitu N faktorial per N min K faktorial K faktorial. Jadi banyak kombinasi K unsur dari N unsur yang tersedia dinotasikan dengan N kombinasi K atau kombinasi NK sama dengan N faktorial per N min K faktorial K faktorial untuk K kurang dari sama dengan N. Jadi rumus kombinasi dari unsur-unsur yang berbeda itu menggunakan kombinasi NK sama dengan N faktorial per N min K faktorial K faktorial. Kemudian yang kedua yaitu kombinasi dari unsur-unsur yang sama. Misalkan terdapat N unsur yang terdiri atas Q1, Q2, Q3, dan seterusnya sampai Qe, di mana unsur Q1 ada sebanyak N1, unsur Q2 ada sebanyak N2, unsur Q3 ada sebanyak N3, dan seterusnya sampai unsur Qe ada sebanyak Ne, sehingga N1 plus N2 plus N3 plus dan seterusnya plus Ne itu sama dengan N. Dari N unsur tersebut akan diambil K unsur yang terdiri atas K1 unsur Q1, K2 unsur Q2, K3 unsur Q3, dan seterusnya sampai Ke unsur Qe dengan Q1 plus Q2 plus Q3 plus dan seterusnya sampai plus Ke sama dengan K. Maka banyak cara pengambilan kombinasi K1, K2, K3 sampai Ke unsur dari N1, N2, N3, dan seterusnya sampai Ne unsur adalah sebagai berikut, yaitu N1 kombinasi K1 dikali N2 kombinasi K2 dikali N3 kombinasi K3 sampai dengan Ne kombinasi Ke. Kemudian kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu tentang
percobaan, ruang sampel, frekuensi relatif, dan peluang suatu kejadian. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan atau eksperimen adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan dan himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan itu disebut sebagai ruang sampel, dinotasikan sebagai S. Jadi, ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan itu, yang biasanya kita simbolkan dengan huruf S besar. Kemudian anggota dari ruang sampel disebut titik sampel dan banyak titik sampel dinotasikan dengan NS, N kecil, S besar. Pada percobaan melambungkan sebuah dadu atau ditos, himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul atau ruang sampelnya adalah S sama dengan di mana anggota himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 merupakan titik-titik sampelnya dan NS-nya itu sebanyak 6. Kemudian yang kedua yaitu frekuensi relatif. Perbandingan banyak muncul sisi A atau G dengan banyak pelemparan sering disebut frekuensi relatif dan dinotasikan sebagai FRA besar atau FRG. Frekuensi relatif kejadian A atau FRA adalah perbandingan banyak kejadian A muncul dengan banyaknya percobaan, sehingga rumus frekuensi relatif itu dirumuskan sebagai FRA sama dengan banyak kejadian muncul dibagi banyak percobaan atau sama dengan X per N. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga yaitu peluang suatu kejadian. Misalkan, suatu percobaan mempunyai ruang sampel yang berhingga banyaknya dan setiap titik sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul, maka peluang kejadian A dinyatakan sebagai PA atau peluang A itu sama dengan NA per NS, di mana PA itu peluang kejadian A, NA itu banyak anggota A dalam ruang sampel, dan NS itu banyak anggota ruang sampel. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang kejadian muncul A. Mata dadu 5 dan B. Mata dadu genap. Penyelesaiannya itu diketahui S-nya itu, anggota S-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dalam dadu itu angkanya ada 1 sampai 6, sehingga jumlah sampelnya itu atau NS itu sama dengan 6. Untuk yang pertama yaitu mata dadu 5, misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu 5, maka A itu sama dengan 5, di mana jumlah A itu sama dengan 1 karena anggota dari A itu hanya 1. Kemudian peluang muncul mata dadu 5 adalah PA atau peluang A sama dengan NA per NS, atau NA itu jumlah dari A-nya itu, kejadian muncul mata dadu 5 itu kan 1 per jumlah sampelnya, yaitu sebanyak 6, karena dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga diperoleh peluang muncul mata dadu 5 itu sebanyak 1 per 6. Kemudian yang kedua, mata dadu genap. Misalkan B adalah kejadian muncul mata dadu genap, maka B sama dengan 2, 4, 6. Kita tahu bahwa dalam dadu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga kita hanya membutuhkan mata dadu genap saja, yaitu ada 2, 4, dan 6, sehingga diperoleh jumlah dari P atau NB itu sebanyak 3, sehingga peluang muncul mata dadu genap adalah peluang B sama dengan NB per NS, atau NB-nya itu sebanyak 3 per jumlah sampelnya itu 6, 3 per 6 atau sama dengan 1 per 2. Kemudian untuk yang subbab ketiga, kita membahas tentang kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian yang dibentuk dengan cara mengombinasikan 2 atau lebih kejadian sederhana. Notasi yang biasa digunakan untuk mengombinasikan beberapa kejadian adalah notasi
ini yang kita sebut sebagai irisan dan ini yang kita biasa sebut sebagai gabungan. Jadi yang seperti huruf N itu irisan atau biasanya disebut sebagai dan yang seperti huruf U itu gabungan atau biasanya kita sebut sebagai atau. Yang pertama kita membahas tentang aturan penjumlahan dalam peluang kejadian majemuk. Pada dua kejadian yang tidak saling lepas, peluangnya adalah peluang A gabungan B itu sama dengan P. Peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Ulangi, pada kejadian tidak saling lepas, maka peluangnya adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A plus peluang B min peluang A irisan B. Pada dua kejadian yang saling lepas, A irisan B itu sama dengan 0 atau 0. Peluangnya adalah peluang A irisan B sama dengan NA irisan B per NS. Jadi rumus peluang A irisan B itu jumlah A irisan B per jumlah sampelnya sama dengan 0. Sehingga peluang dua kejadian saling lepas adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A plus peluang B. Jadi adalah pada dua kejadian yang tidak saling lepas itu rumusnya P peluang A gabungan B sama dengan peluang A plus peluang B min peluang A irisan B. Sedangkan pada peluang dua kejadian yang saling lepas itu menggunakan peluang A gabungan B sama dengan peluang A plus peluang B. Ciri khusus aturan penjumlahan pada peluang dua kejadian majemuk menggunakan kata atau. Jadi diperhatikan ya bahwa ciri khusus aturan penjumlahan pada peluang dua kejadian majemuk menggunakan kata atau. Contohnya, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang muncul angka prima atau genap. Penyelesaiannya, misalkan A kita sebut sebagai kejadian muncul angka prima, di mana angka prima itu ada anggotanya 2, 3, 5. Sehingga peluang kejadian muncul angka prima atau peluang A itu sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Kemudian B kejadian muncul angka genap itu berarti ada 2, 4, 6. Sehingga peluang B, mohon maaf ini peluang B ya. Peluang B itu sama dengan 3/6 atau 1/2. Kenapa 3/6? Jadi di sini itu jumlah anggota B itu ada 3 dan 6 itu dari jumlah sampelnya karena dadu itu ada angka 1 sampai 6. Sehingga diperoleh A irisan B sama dengan 2. NA jumlah A irisan B sama dengan 1 dan peluang A irisan B itu 1/6 sehingga A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Jadi peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A plus peluang B min peluang A irisan B atau sama dengan setengah plus 1/6. Kita perhatikan peluang A-nya itu setengah, peluang B-nya setengah, kemudian min peluang A irisan B 1/6 sehingga diperoleh 5/6. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang aturan perkalian dalam peluang kejadian majemuk, di mana ada dua, yaitu kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Untuk yang pertama, kejadian saling bebas, misalkan kejadian A dan B disebut dua kejadian saling bebas jika kemunculan kejadian yang satu tidak dipengaruhi oleh kemunculan kejadian lainnya. Jadi, dalam kejadian saling bebas, itu antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lainnya itu tidak saling berpengaruh atau tidak saling mempengaruhi. Jadi, kejadian A dan B saling bebas hanya jika peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Jika
peluang A irisan B tidak sama dengan peluang A kali peluang B, maka kejadian A dan B tidak saling bebas. Kemudian, untuk kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Misalkan dua kejadian dengan kejadian yang satu saling mempengaruhi kejadian yang lain, maka dikatakan bahwa dua kejadian itu tidak saling bebas atau kejadian bersyarat. Jadi apabila ada dua kejadian di mana kejadian yang satu itu mempengaruhi kejadian yang lain, maka itu dikatakan sebagai kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat. Diketahui kejadian A dan B. Peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi, maka dinotasikan peluang A bersyarat B adalah sama dengan peluang A irisan B per peluang A. Jadi ini untuk rumus kejadian bersyarat atau tidak saling bebas, itu peluang A bersyarat B sama dengan peluang A irisan B per peluang A. Ya, ini penjelasan tentang materi peluang, di mana ada kaidah pencacahan, kemudian ada tadi apa? Ini percobaan, ruang sampel, frekuensi relatif, dan peluang suatu kejadian, dan yang ketiga tadi ada kejadian majemuk. Untuk lebih memperdalam tentang materi ini, alangkah baiknya kalian mencoba soal-soal yang dari yang sederhana sampai yang mungkin tingkatannya lebih tinggi, agar kalian lebih memahami tentang materi ini. Ya, mungkin cukup penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Ya, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.